Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kaum muslimin kaum muslimat, sidang jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita bertemu, berjumpa kembali di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Setelah sebulan lebih kita melakukan kajian kita, hari ini kita kembali diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas izinnya kita ditakdirkan untuk kembali melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah kesempatan yang bisa kita manfaatkan, yang bisa menjadi wasilah untuk kita semuanya, wasilah untuk menumbuh-suburkan iman di hati dan menambahkan keilmuan di dada ini. Mudah-mudahan di atas tumbuh suburnya iman dan di atas bertambahnya ilmu, di atas yang kita semuanya beramal, dan mudah-mudahan amal kita adalah amal yang beristiqomahan, dan mudah-mudahan di atas keistiqomahan inilah kelak kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini Pak, sebelum kita melanjutkan kajian kita, kami ingin mengucapkan doa sebagaimana doa yang dulu diucapkan oleh para sahabat ketika mereka saling bersua, bertemu, berjumpa setelah selesai melaksanakan saum Ramadan. Maka satu dengan di antara yang lainnya, mereka saling mendoakan dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh, amal ketaatan yang kita kerjakan selama bulan Ramadan kemarin. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba yang berbahagia, hamba yang mendapatkan predikat takwa, dan mudah-mudahan kita adalah hamba yang nanti di akhirat adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan namanya. Pintu yang hanya boleh dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa selama mereka hidup di dunia, baik puasa-puasa yang wajib maupun puasa-puasa yang sunnah. Mudah-mudahan kita hamba yang berbahagia itu, hamba yang akan masuk ke dalam surga nanti dari pintu Ar-Rayyan. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya Pak, malam hari ini adalah malam perdana kita ya. Pak Tatang berpesan Pak, katanya untuk membahas tema yang ringan-ringan aja gitu Pak ya. Tema yang ringan itu Pak. Dan tema yang ringan itu judulnya siap pulang. Udah siap pulang Pak? Belum. Pulang ke kampung halaman Pak. Pulang ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Mana kampung halaman kita yang sesungguhnya Pak? Di mana Pak? Akhirat itu ada dua Pak. Ada surga dan ada neraka. Kampung halaman kita yang mana Pak? Surga Pak. Kampung halaman kita adalah surga. Karena di sanalah dulu berawal kakek dan nenek kita, Nabi Adam dan Ibunda Hawa. Di sanalah mereka berawal. Karena wujud dari syaitan, karena terpedaya oleh tipuan syaitan, akhirnya mereka terusir dari surga dan terdampar di dunia ini.
sehingga kita anak cucunya hari ini pun harus berjuang di dunia, bertarung, berjibaku untuk sampai kembali ke kampung halaman kita, yaitu surga. Makanya hari ini Pak, tidak ada visi dan misi kita kecuali masuk ke dalam surga, kembali ke kampung halaman. Hari ini kita akan membahas sebuah tema Pak yang kita beri judul siap pulang. Siap pulang. Di surah Ali Imran Pak, ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kata Allah, semua yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ini bukan ancaman loh Pak. Ini bukan ancaman Pak. Tapi apa ini Pak? Ini kabar kepastian. Jadi ketika Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, itu bukan ancaman, itu bukan dalam rangka untuk menakut-nakutin kita, bukan, itu kabar tentang kepastian bahwasanya kita semuanya pasti akan mati, cepat atau lambat, dan itu hanya masalah waktu. Ada satu kenyataan Pak, ada satu kenyataan yang senantiasa kita alami, tapi jarang di antara kita yang mau memahami, jarang di antara kita yang mau menghayati, jarang di antara kita yang mau mentadaburi. Apa itu Pak? Kenyataan yang senantiasa kita alami, tapi jarang di antara kita yang mau menghayatinya, mau merenunginya, mau mentadaburinya. Apa itu? Yaitu bergantinya hari, bertambahnya umur. Manusia sekarang Pak, bertambah umur mereka gembira Pak, sampai dirayakan. Ya Pak ya? Dengan apa Pak? Happy birthday gitu ya. Dirayakan dengan ulang tahun Pak. Gembira Pak betul Pak. Diberikan kuil, diberikan lilin, bahagia. Padahal kalau kita mau meresapi Pak, kita mau menghayati Pak, kita mau merenungi Pak, bergantinya hari, bertambahnya umur, satu hal yang pasti. Apa itu Pak? Dekatnya kita dengan kematian. Bertambahnya umur itu Pak berarti berkurang jatah kita tinggal di dunia. Saya sekarang 47 Pak. Nanti bulan Mei Pak, bulan Mei 48. Kalau seandainya umur saya tertetapkan hanya 48, tanggal 21 Mei nanti Pak, saya pas 48 tahun. Kalau hanya umur saya jatahnya hanya sampai 48 tahun, 1 bulan lagi Pak. Ya Pak ya. 1 bulan lagi, sekarang tanggal 10 nih Pak. Ya Pak ya. Besok tanggal 11 Pak berkurang. 29 hari lagi. Tanggal 12 Pak berkurang. 28 hari lagi. Jadi bertambahnya umur Pak, berkurang jatah kita untuk tinggal di dunia. Makanya Allah kabarkan setiap yang bernyawa pasti akan mati. Karena kita pasti akan mati Pak. Rasulullah SAW menyatakan, aksiru zikra hadhimil lakan. Banyak-banyaklah kalian mengingat, kata Rasulullah, banyak-banyaklah kalian mengingat sang pemutus kelezatan. Sang pemutus kelezatan. Apa itu Pak? Al-maut, yaitu kematian. Kematian itu kan pemutus kelezatan Pak. Begitu maut datang Pak, putuslah semua kenikmatan yang selama ini kita bisa rasakan, bisa nikmati. Kenikmatan makan, kenikmatan minum, kenikmatan tidur, kenikmatan
Selesai semuanya. Selesai. Banyak-banyak kalian mengingat sang pemutus kelezatan. Kenapa Pak kita disuruh banyak-banyak mengingat sang pemutus kelezatan? Kenapa Pak? Karena kita ini mudah lupa Pak. Karena kita ini gampang lupa. Dan kita ini banyak lupanya Pak. Kata ulama kita begini Pak. Sumia nasu insanan. Manusia itu disebut dengan insan likasrati nisyan, karena banyaknya lupa. Jadi kita ini manusia Pak disebut dengan insan karena kita banyak lupa, mudah lupa. Makanya kita disuruh untuk banyak mengingat hal yang pasti tadi. Apa itu? Sang pemutus kelezatan, yaitu kematian. Nah hari ini kita mau ingat-ingat itu sebentar Pak. Gak apa-apa ya Pak ya. Jangan ini kajian kematian buat nggak semangat hidup. Enggak Pak. Orang yang yakin pasti akan mati Pak, ajalnya pasti akan datang Pak, itu adalah orang yang paling semangat hidup Pak. Orang yang nggak semangat hidup itu Pak, itu kan orang yang nggak yakin mati itu. Makanya nggak semangat di hidupnya. Karena kalau kita yakin Pak, kita pasti akan mati, maka kita akan berusaha berbuat yang terbaik untuk dunia kita yang akan kita tinggalkan sebagai warisan, dan berbuat yang terbaik untuk akhirat kita yang akan kita jemput sebagai balasan. Makanya orang yang yakin pasti akan mati Pak, orang yang paling semangat hidup Pak. Semangat hidup, semangat menyiapkan hal yang bermanfaat untuk dunianya, semangat pula untuk menyiapkan hal yang terbaik untuk akhiratnya. Makanya hari ini kita mau mengingat penyemangat kehidupan kita, ya Pak ya. Selagi hayat masih dikandung badan, ya Pak. Nah pertanyaannya Pak, yang sekarang yang harus kita ajukan bukan kapan aku mati, bukan itu pertanyaannya Pak. Pertanyaannya, sudah siapkah aku mati? Sudah siapkah aku mati? Kalau sudah siap Pak, maka kematian kapanpun dia datang, kita tidak akan menyesal. Kalau belum siap Pak, inilah nanti akan menjadi sebuah penyesalan demi penyesalan Pak. Minimal ada 3 keadaan kita menyesal Pak. Ketika kita belum siap pulang, tapi ternyata jemputan sudah datang, kita menyesal Pak. Penyesalan kita yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala cantumkan di surah Al-Munafiqun di ayat yang ke-10 Pak. Nanti Pak, ketika kita mau meninggal dunia Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Pak di surat Al-Qiyamah, kata Allah, "Wa taffatis saqu bis-saq." Bertautan antara betis kanan dan betis kiri. Ini betis kanan kita, ini betis kiri kita. Sekarang Bapak luruskan kaki Bapak, nggak bisa itu Pak, bertautan tuh Pak. Tapi nanti ketika kematian mau datang Pak, kita bertautan tuh Pak. Ketemu betisnya Pak? Ketemu Pak? Enggak ya Pak. Berat itu Pak. Tapi nanti ketika mau meninggal dunia itu bertautan Pak, ketemu kata Allah, "Wa taffatis saqu bis-saq." Itu surat kiamat Pak. Ketika betis itu sudah bertautan Pak, ya, dan nyawa kita itu sudah dileror Pak, sudah ditenggorokan Pak, yang sudah ditenggorokan Pak. Ya. Dan pada waktu itu Pak, kita sudah berpikir Pak, wallonna annahul firaq. Kita semua sudah yakin Pak, itu adalah hari perpisahan kita, hari perpisahan Pak. Kita yakin Pak. Jadi ketika kita mau mati, ternyata kita tahu Pak, mati aku ya. Wallonna annahul firaq. Mereka yakin itulah hari perpisahan. Perpisahan dengan keluarga, perpisahan dengan dunia, perpisahan dengan segala sesuatu yang dulu mungkin kita miliki selama di dunia. Begitu kata Allah Pak. Begitu kata Allah. Nah di saat itu Pak, ya, di saat seperti itu Pak, kita melihat malaikat maut Pak datang menjemput. Kita dengar tangisan keluarga kita.
kita dengar jeritan anak-anak kita. Kita dengar pula panggilan dari istri kita. Kita dengar itu semuanya, Pak. Tapi lidah kita keluh. Kita nggak mampu lagi berucap, tak sanggup lagi berkata. Yang ada hanya dia. Bapak kalau nggak percaya, Pak, nanti kalau ada di antara keluarga Bapak yang mau meninggal dunia, coba bisikkan di telinganya, Pak. Kata-kata. Bilang aja, wahai fulan bin fulan, kami sudah ikhlas. Kalau kau mau pulang, pulanglah. Itu akan berkaca-kaca matanya, Pak. Berkaca-kaca, Pak. Berarti dia mendengar, Pak. Pak, indera kita yang pertama kali aktif dan yang terakhir kali aktif itu telinga, Pak. Jadi kalau istri kita hamil, Pak, umur 120 hari, Pak, ya, itu kan roh sudah ditiupkan, Pak. Itu telinga adalah indera yang pertama kali aktif. Kalau Bapak ngomong sama anak Bapak itu, wahai anakku, ini Bapaknya. Ya, nanti kamu hadir di dunia, engkau adalah penyejuk kalbu kami. Engkau adalah penyejuk mata kami. Dia dengar itu, Pak. Sama ketika kita mau meninggal dunia pun indera, ya, indera kita yang terakhir kali aktif itu telinga. Mata kita mungkin sudah nggak terbuka lagi. Mungkin kita sudah ngorok, tapi telinga kita masih mendengar, Pak. Masih mendengar. Nah di saat itu, Pak, ya, di saat itu saat nyawa kita di kerongkongan, Pak, ya, dan kita melihat mereka mau, Pak, kita akan berkata waktu itu, Pak. Kita berkata di surah Munafiqun ayat ke-10, Pak. Kita berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabb, seandainya kau tunda, kau tangguhkan, kau pending kematianku sebentar saja. Kita nggak minta lama, Pak. Kita minta sesaat saja, sebentar saja, nggak lama, Pak, nggak lama. Dan kalau seandainya Allah kabulkan, Allah izinkan, Allah tunda kematian kita mau ngapain, Pak? Apa kita mau menyempurnakan pembangunan rumah kita yang belum selesai? Apa kita mau upgrade mobil kita yang belum keluar dari showroom? Atau mau apa? Enggak. Kita nggak lagi berangan-angan untuk dunia, enggak. Kita berkata waktu itu, Pak, fa'as-sadaqah, maka aku akan bersedekah, ya Allah. Artinya harta yang hari ini aku miliki, yang aku simpan-simpan, yang aku sayang-sayang, aku akan wakafkan, aku akan belanjakan di jalan-Mu, ya Allah. Kita udah gak mikir nih, Pak, ini warisan buat anakku, enggak mikir, Pak. Kita mikir gimana harta ini yang kita cari bisa menyelamatkan kita. Tutup, Pak. Kita cuma minta dipending kematian kita, minta ditunda kematian kita agar kita bisa bersedekah, agar kita bisa mewakafkan, membelanjakan harta kita. Yang pertama. Yang kedua, wa akum minas shalihin. Aku berjanji, ya Allah, aku akan menjadi hamba-Mu yang soleh. Ini penyesalan kita pertama kali, Pak, ketika kematian itu datang. Ya. Lalu kita teringat semuanya. Lalu kita tahu, oh, saat aku pulang ya, ini hari perpisahan ya. Baru kita tersadarkan, Pak. Tapi terlambat. Allah jawab, Pak, di ayat ke-11, apa kata Allah? Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah, wahai hamba-Ku, wahai fulan bin fulan, aku tak mungkin menunda. Aku tak mungkin menangguhkan ajal salah seorang di antara kalian kalau sudah tiba waktunya. Dan aku tahu, kata Allah, apa yang sudah kalian siapkan, apa yang bekal kalian akan kalian bawa. Ya, bekal apa yang ada nggak bisa ditambah lagi. Ayo berangkat. Penyesalan kita, Pak. Itu penyesalan kita yang pertama, Pak. Penyesalan yang pertama. Yang kedua, Pak, kapan kita kembali meminta kepada Allah, ya, untuk mengutarakan penyesalan kita, Pak? Kapan, Pak? Ketika pertama kali kita dimasukkan ke liang lahat, Pak. Setelah kita
kita dimandikan ya Pak ya, setelah kita dikafani, lalu disolati, lalu dibawalah kita Pak ke kuburan kita, lalu diturunkanlah kita ke pusara kita, lalu ditempatkanlah kita di liang lahat kita, lalu ditutupin oleh papan, lalu ditutupin oleh tanah, dipasangkan nisan. Setelah itu kita kembali meminta doa. Permintaan kita ini Pak Allah cantumkan di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 Pak. Kita berkata Rabbirji'un, wahai Rabb kembalikan aku. Kita mau Pak Rabbirji'un, wahai Rabb kembalikan aku. Kita minta kembali lagi ke dunia Pak. Kita gak minta hidup. Kenapa? Karena hari itu kita sudah hidup, cuman alam yang berbeda ya Pak ya. Kita hari ini hidup di alam apa Pak? Di alam dunia. Kita hari ini hidup di alam dunia. Sebelum kita hidup di alam dunia ini, kita sebenarnya di alam apa Pak? Alam ruh Pak. Kita sebelumnya di alam ruh. Dari alam ruh kita ke rahim ibu kita. Dari rahim ibu kita ke alam dunia. Di alam dunia Pak kita berpindah ke alam barzakh. Nanti dalam barzakh Pak kita ke alam akhirat. Kita minta begitu, Rabbirji'un, kembalikan aku. Kita minta kembali ke dunia. Kenapa Pak? Karena fase hidup kita di dunia ini adalah fase hidup kita yang paling singkat, tapi yang menentukan. Fase hidup yang paling singkat tapi menentukan Pak. Menentukan bahagia atau sengsara kita di akhirat nanti. Makanya kita minta kembali, Rabbirji'un, kembalikan aku. Kalau seandainya Allah izinkan Pak, Allah ijabah, Allah kabulkan apa yang kita minta ini Pak, kita mau berkomitmen Pak. Kita mau berkomitmen. Apa komitmen kita Pak? Komitmen kita yang kita ucapkan ini Pak, Allah cantumkan di ayat ke-100 Pak, di surah Al-Mu'minun tadi Pak. Kita berkata apa Pak? Kalau seandainya Engkau izinkan aku kembali lagi ke dunia ya Allah, kita berkata, la'ali a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh ya Allah dari amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Ini komitmen kita loh Pak. Ini janji kita Pak. Aku berjanji ya Allah. La'ali a'malu sholihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari amal-amal soleh yang dulu aku tinggalkan. Berarti Pak, ketika kita sudah masuk ke alam kubur Pak, ketika kita sudah ditutup Pak, ketika nisan sudah dipasang Pak, ketika 7 langkah orang yang mengantarkan kita meninggalkan kita Pak, waktu itu ingatan kita langsung kembali Pak. Oh dulu ya, ketika hidup di dunia banyak ketaatan yang aku tinggalkan, banyak amal soleh yang aku abaikan, banyak panggilan adzan yang tak kuhiraukan. Kita ingat semua. Makanya kita mau begitu agar aku bisa beramal soleh ya. Dan kembali apa yang kita mintakan ini Allah jawab Pak. Allah menjawab Pak. Apapun yang kita utarakan Allah menjawab Pak. Makanya hari ini Pak banyak-banyak berdoa deh Pak. Allah dengar kok doa kita. Allah dengar kok doa kita Pak. Apa doa saja lah Pak. Doa itu baik Pak. Saya Pak di umur sekarang ini Pak, doa saya sudah gak muluk-muluk Pak. Doa saya, Allah kalau Pak ingin matikan aku ketika aku sedang menyembahmu. Matikan aku dengan sebaik-baik keadaan ya Allah. Matikan aku ketika kening ini sujud di bumimu. Matikan aku ketika lisan ini sedang membaca ayat-ayatmu. Matikan aku ketika organ tubuh ini sedang melakukan kebaikan atas namamu. Wis itu doa Pak. Itu doa. Kita minta mati di atas kebaikan. Kenapa kita minta mati dan kebaikan Pak? Kenapa Pak? Harus tahu alasannya loh Pak. Kenapa kira Pak? Karena kata Rasulullah SAW Pak, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu yang dinilai adalah yang terakhir Pak. Jadi bagaimana kita mati itu ukuran amal kita Pak. Kalau kita mati di atas kebaikan, maka amal kita itu semuanya baik Pak. Dianggap baik. Berarti selama ini kita melakukannya itu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Tapi kalau kita mati di atas keburukan Pak, itu menggambarkan, itu menandakan Pak, dulu amalan-amalan yang pernah kita kerjakan, Allah anggap itu semuanya tak baik.
Makanya sekarang ukuran kebaikan kita itu Pak adalah bagaimana kita meninggalkan dunia ini. Makanya istiqomah itu kata kunci Pak. Istiqomah sekarang kata kunci Pak. Ya. Makanya penting nih Pak, punya teman-teman yang baik Pak, yang bisa ngingetin kita. Ya Pak ya. Ya sekarang Pak udah nggak zamannya lagi Pak. Ketemu teman yang hanya tertawa terbahak-bahak. Udah lewat masa seperti itu ya Pak ya. Kumpul-kumpul hanya untuk cerita yang ngalur ngidul. Di tempat saya itu ada ronda Pak. Ya ada ronda. Bagi yang mau bayar 20.000. Saya nggak pernah ronda Pak. Saya bayar 20.000 saja Pak. Iya. Karena saya pernah sekali ronda Pak. Saya mau jadi warga yang baik gitu Pak ya. Saya ikut ronda Pak. Ngapain Pak? Gaplek Pak. Saya bilang main gaplek Pak, ngopi main gaplek, ketawa-ketawa, nggak ada keliling-kelilingnya kok Pak, di pos aja Pak, sampai jam 3, jam 4 baru sudah boleh pulang. Saya pikir ngapain saya sakit, mending saya tidur di rumah bayar 20.000 ya Pak ya, jam 3 saya bisa bangun, bisa sholat malam ya Pak ya. Saya sholat malam, subuh saya bisa ke masjid. Sedangkan peserta ronda tadi Pak, begitu jam 4 Pak bubar, nggak kelihatan di masjid Pak, nggak kelihatan, cuma ngopi-ngopi doang, ya Pak ya, makan gorengan, ada yang jual jajanan, sudah gitu gaplekan. Maksud saya mau main gaplek Pak. Padahal ya main gaplek sih seru-seruan doang Pak, nggak ada taruh Pak, seru-seruan doang. Paling yang kalah nongkrong gitu Pak, atau yang kalah coret-coretan gitu Pak. Tapi saya pikir ngapain ya, mending bayar 20.000 kan Pak. Dan ternyata RT senang saya bayar. Udah saya bayar aja Pak. Kenapa saya pikir udahlah saya gak masanya lagi kayak gitu ya Pak ya, udah gak masanya lagi. Sono main catur, sini main gaplek. Saya juga gak bisa Pak, saya bisa semuanya Pak. Main gaplek saya bisa semuanya Pak. Orang kata apa yang gak bisa Pak? Iya Pak, saya dari kecil Pak, saya semua main ini Pak, saya bisa. Kartu main judi Cina itu Pak. Saya main mayong juga Pak, main mayong itu saya nggak sedang belajar sih Pak. Main cantik bisa semua Pak. Terus saya pikir ngapain lagi itu, bukan? Nggak zaman saya lagi. Zaman saya sekarang persiapan buat kematian. Pak ya, persiapan buat kematian. Di sini ada ronda nggak Pak? Nggak ada Pak. Alhamdulillah Bapak bisa tidur lelap ya Pak ya. Tempat saya masih ada ronda Pak. Ya. Ini sih setiap hari Sabtu sih Pak, cuma sepekan sekali saja. Saya dapat jatah itu sebulan sekali. Ya udah saya bayar aja 20.000. Ya kalau seandainya di ronda itu kita ngobrolnya enak, ingat kematian apa sih nggak apa-apa nih. Kalau kayak cuma main gaplek, main catur, ya atau ketawa-ketawa, saya pikir nah bukan masanya lagi yang seperti itu. Ya Pak ya. Iya. Allah jawab Pak, apa yang kita minta tadi Pak. Ya Allah, aku mau pulang ya Allah, aku mau beramal soleh ya Allah, dari amal soleh aku tinggalkan ya Allah. Jawab Pak. Apa jawaban Allah Pak? Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, kalla, enggak mungkin wahai hambaku, kata Allah. Enggak mungkin wahai fulan bin fulan, enggak mungkin. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu mintakan itu pepesan kosong, kata Allah. Itu kata-kata yang enggak ada guna itu, kata Allah. Ya, kata-kata yang enggak ada guna itu. Ya, kenapa? Karena hari ini kata Allah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Karena hari ini kata Allah, kalian ada di alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat. Untuk kembali ke dunia nggak mungkin, untuk sampai ke akhirat belum waktunya. Sampai kapan Pak? Seberapa lama kita di alam barzakh Pak? Nggak tahu. Yang jelas kata Allah, ila yaumi yub'atsun, sampai Allah tegakkan hari kiamat. Nabi kita Rasulullah SAW manusia yang terbaik Pak. Beliau sudah 14 abad Pak menanti di alam barzakh. Itu beliau loh Pak.
Belum Nabi yang sebelumnya, Nabi Musa, ya Pak ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam itu sudah berapa juta tahun Pak menanti untuk ditegakkan hari kiamat. Belum Pak. Kita tahu Pak, belum tahu. Oh itu menyesal kita Pak, menangis. Ya. Makanya hari ini Pak, mumpung kita masih hidup selagi hayat masih di kandung badan Pak, Bapak harus bisa memastikan ada satu amal Bapak yang ketika kita sudah meninggal, amal ini tetap hidup Pak, tetap memberikan pahala kepada kita. Karena kalau kita sudah mati Pak, kita nggak bisa sholat lagi, nggak bisa saum lagi Pak, nggak bisa haji lagi Pak. Jadi kita nggak akan bisa mendapatkan pahala sholat, pahala haji, pahala umroh, pahala senyum kepada saudara kita yang setara dengan sedekah. Nggak bisa lagi Pak, nggak bisa lagi. Makanya hari ini harus ada amal kita Pak yang tetap hidup. Walau kita sudah meninggal, walau kita sudah terkubur di liang lahat, pastikan itu. Apa kira-kira Pak? Amal Bapak yang terus hidup, terus memberikan pahala, walau kita sudah meninggal dunia. Apa Pak? Amal jariyah. Amal jariyah. Apa itu Pak? Yang pertama, ya sedekah jariyah. Sedekah jariyah Pak. Ada harta Bapak yang hari ini ya Bapak wakafkan, Bapak titipkan, sama Bapak titipkan ke masjid ini nanti. Untuk apa? Bapak titipkan hartaku. Ya Allah, aku titipkan hartaku sebagai pahala jariyah yang terus hidup, memberikan kebermanfaatan kepadaku di saat aku sudah meninggal dunia. Apa itu Pak? Coba lah tanya sama DKM, apa untuk masjid ini? Udah nggak ada Pak. Apa itu? Kita lantai 3 ya Pak, gitu Pak ya. Di lantai 3 Pak. Kan nggak bisa diluas lagi nih kan Pak? Bisa nggak diluas lagi Pak? Bisa. Udah nggak bisa Pak. Lantai 3 lah Pak. Bangun lantai 3 bagian Bu. Jangan seorang pun di antara yang ikut-ikutan ya gitu Pak ya. Itu Masya Allah ya Pak ya. Wah lantai 3-nya Pak. Begitu. Itu kita harus bisa memastikan, hari ini pastikan Pak. Ya ada hal yang terus kita dapatkan kebermanfaatannya ketika sudah meninggal dunia. Atau apalagi Pak, atau ilmu itu fa'ali, atau ilmu yang belum fa'ali pernah kita ajarkan. Bapak punya ilmu apa yang Bapak yakin itu bermanfaat buat manusia? Ajarkan Pak, ajarkan. Jangan pelit-pelit Pak, jangan pelit-pelit. Kalau ini ilmu yang bermanfaat dan bermanfaat buat manusia, ajarkan. Ya. Atau apa Pak? Anak soleh buah hati kita Pak, anak yang sudah kita besarkan, yang sudah kita rawat, yang sudah kita penuhi semua kebutuhannya. Kita harapkan dialah nanti yang menjadi penyambung amal kita. Anak Pak, makanya jangan galak-galak sama anak Pak. Iya, jangan galak-galak sama anak Pak. Berikan memori, kenangan yang terbaik buat mereka, agar nanti ketika kita meninggal dunia, yang ada di ingatan mereka adalah kenangan-kenangan yang terindah bersama kita orang tua. Bukan galaknya kita, bukan sangarnya kita, bukan kejamnya kita, bukan ya Pak ya. Iya. Berikan hal seperti itu. Itu harus kita pastikan hari ini. Apa buat sumur Pak, buat sumur misalkan untuk pesantren, ya Pak ya. Ada pesantren, ada masjid bangun Pak. Oh bilang sumurnya dari aku, semua kebutuhan buat sumur itu dari aku. Itu sumur Bapak diambil airnya, dibuat wudhu, Bapak terus bagian pahalanya itu Pak, mengalir pahalanya. Ya. Setelah itu Pak, kita ada lagi penyesalan yang ketiga Pak. Di dunia pertama kali kematian itu kan kita nyesal, kita minta kembali. Di alam kubur ketika kita sudah disemayamkan, sudah dikuburkan, kita menyesal, kita minta kembali. Yang ketiga apa Pak? Ketika kita dalam neraka Pak. Bapak lihat di surat Fatir Pak.
Di surat Fatir di ayat yang ke-37. Allah sudah menceritakan Pak tentang penduduk neraka. Kata Allah, wahum yastarihuna fiha. Mereka penduduk neraka itu berteriak, Pak. Berarti mereka, kata Allah, penduduk neraka itu mengangkatkan suara, Pak. Mereka berteriak fiha dalam neraka, Pak. Mereka berkata apa, Pak? Rabbana, wahai Rabb kami. Lihat, Pak. Mereka memanggil Allah, Pak. Rabbana, wahai Rabb kami. Akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Tuh, Pak. Yang tadi yang di dunia mereka minta dipending kematiannya. Yang di alam kubur, Pak, mereka minta dikembalikan lagi di dunia, Pak. Ini dalam neraka, Pak. Mereka berkata, akhrijna, keluarkan kami ya Allah. Kalau seandainya Allah izinkan, Allah kabulkan, kita berkomitmen, Pak. Kita berjanji, Pak. Apa janji kita, Pak? Na'mal sholihah, agar kami bisa beramal soleh ya Allah. Agar kami bisa beramal soleh. Ghairal ladzi kunna na'mal. Tidak seperti amal-amal yang dulu pernah kami lakukan. Itu, Pak. Jadi semua pengabaian kita, semua kelalaian kita, kemaksiatan kita, itu semuanya kembali Allah ingatkan, Pak. Allah hadirkan ingatan itu. Makanya kita berkata, aduh, amalanku kok begitu dulu ya. Ya Allah, aku gak beramal seperti itu lagi. Allah, kamu kok keluarkan aku dari neraka ini, aku gak akan beramal kayak gitu lagi. Apalagi itu Pak, surat Fatir itu, Pak. Ini kabar nih, Pak. Kabar yang Allah kabarkan kepada kita, agar kita tidak sampai berteriak seperti itu, Pak. Agar kita jangan sampai berkata ketika sang malaikat mau datang, kita gak berkata, tunda ya Allah, tangguhkan wahai Rabb. Enggak. Ya enggak. Pak percaya nih, Pak ya. Jadi kalau Bapak meninggal dunia, Pak, Bapak ingat loh, Pak, yang saya katakan ini, Pak. Iya, Bapak ingat ya. Dulu pernah ya aku diingatkan tentang ayat ini. Sekarang aku yang ngomong, Pak. Itu kalau seandainya Allah izinkan lagi kita hidup, Pak, Bapak akan datang kepada saya. Benar, ternyata benar. Tapi saya nggak mau dengerin loh, Pak. Saya nggak mau loh. Saya nggak paham. Bapak nggak di sini itu. Ya saya tahu benar, Pak. Saya tahu benar, Pak. Saya sudah yakin bahwa Bapak nggak mau. Ya saya yakin itu, Pak. Pulang ya, Pak ya. Dalam keadaan kampus Bapak masih di sini, gitu ya. Percaya, gitu ya. Oh benar Abu Ayub, saya ngomong gitu. Ya Pak, saya nggak berani, Pak. Ya, coba. Ya, kita boleh. Paham? Dan ini kembali Allah jawab loh, Pak. Allah jawab, tapi jawaban Allah, Pak, kembali jawabannya menghancurkan hati kita, Pak. Apa kata Allah? Ini Pak, lihat coba, Pak. Allah menjawab seperti ini, Pak. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah sudah aku berikan umur kepada kalian? Itu, Pak. Jadi Allah bertanya, Pak, kan sudah aku kasih umur, sudah aku kasih waktu, sudah aku beri kesempatan. Awalam nu'ammirkum, kata Allah. Bukankah sudah aku berikan umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru, dan kalian pun aku berikan akal, kata Allah, yang bisa digunakan buat berpikir, merenung. Bahkan kabar kematian, Pak, senantiasa itu menghampiri WA kita ya, Pak ya. Entah kabar kematian dari teman alumni kita, kabar kematian dari tetangga kita, kabar kematian dari rekan kerja kita. Itu kan pengingat kan, Pak? Pengingat gak itu, Pak? Pengingat, Pak. Ketika kabar kematian itu datang, Pak, langsung kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalau kita mau memaknai, Pak, mau merenungi, Pak, inna lillahi, sesungguhnya kami ini dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami semua ini akan kembali kepada Allah. Kami itu siapa? Kami itu untuk orang yang sudah mendahului kita dan untuk kita yang hari ini mengucapkannya, ya kan, Pak? Lalu terpampanglah doa-doa, Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu anhu wa'aqim nuzulahu. Begitu kan, Pak? Iya. Tapi itu pun, Pak,
Copy paste doang Pak ya Pak ya. Copy paste Pak. Atau ada yang stiker Pak. Iya sekarang sudah stiker Pak. Doanya itu udah stiker Pak. Jadi ada orang mati kirim stiker saja Pak ini loh sini. Ya Pak ya. Padahal kan harusnya dibacakan itu Pak. Dibacakan itu Pak. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad. Itu harus dibacakan Pak. Setelah itu baru kita kirimkan. Dibacakan Pak. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Itu harus dibacakan itu Pak. Sesungguhnya segala sesuatu itu ya, dari Allah dan semuanya akan ya kembali kepada Allah. Itu harusnya dibacakan itu Pak. Tapi kan jarang kita bacakan Pak. Ayo ngaku Pak. Dibaca nggak Pak? Nggak kan Pak, cuma tekan lama teruskan gitu kan Pak ya? Atau tekan lama kirimkan gitu kan Pak? Iya apa enggak Pak? Iya Pak. Harusnya dibacakan itu Pak. Kan doa kan dibacakan, bukan dikirimkan. Makanya kita ngomong kirim doa gitu ya. Amin gitu Pak. Ini pun stiker aminnya Pak. Tangan Pak. Amin. Stiker itu. Amin ya Rabbal tangan itu Pak. Dan itu pun gak lama Pak. Paling lama 5 menit. Setelah itu Pak akan ada obrolan baru Pak. Akan ada yang teman yang posting kopi, kata gitu Pak. Tuh dibalas lagi Pak dengan gorengannya, dibalas lagi. Akhirnya sudah terlupakan kita Pak. Ya Pak ya. Sebegitu singkatnya kita diingat manusia Pak. Ya Pak. Sebegitu singkatnya manusia ingat kita Pak. Kita nanti meninggal dunia Pak. Datang teman-teman kita itu Pak. Kita terbujur kaku, terbungkus kain kafan di dalam sana Pak. Teman kita di luar bisa ketawa-ketawa loh Pak. Iya Pak. Ya. Kemarin ada jaksa meninggal Pak. Saya disuruh ngurusin Pak. Saya ngurusin. Itu pagi-paginya kata istrinya masih sarapan Pak. Pagi masih sarapan ya Pak ya. Dan siap-siap berangkat kerja. Ternyata sampai ke kantor Pak meninggal dunia. Diantar lagi kemari sini Pak. Itu teman-temannya dari Jakarta Batak semua itu Pak. Pakai bis itu Pak. Ada yang pakai bis, ada yang mobil pribadi, ada yang rombongan, ada yang barengan Pak. Itu di luar ketawa-ketawa doang Pak. Saya pikir ya Allah, sebegitu singkatnya ya kita dikenal manusia. Ya nanti Bapak ya, ketika Bapak sudah terbujur kaku itu Pak, satu harapan kita itu Pak. Satu harapan kita apa Pak? Orang-orang yang di luar sana itu bercerita yang baik-baik tentang kita. Karena Rasulullah SAW menyatakan Pak, la taqulu illa khairan. Kalau kalian datang ke tempat orang meninggal, jangan berkata kecuali perkataan yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minu. Karena malaikat akan mengaminkan setiap perkataan yang baik-baik. Kalau di luar sana ada kita ngomong, Pak itu baik. Dia orang yang dermawan, saya orang yang sebagai saksinya. Dia itu Masya Allah ahli sholat. Selalu sholat 5 waktu di masjid. Bapak itu murah semua. Itu kebaikan buat kita Pak. Kata mereka amin. Amin itu jadi pahala buat kita Pak. Tapi faktanya Pak, faktanya sependek yang sering saya datangin Pak, orang-orang meninggal dunia itu Pak, itu ketika ketemu temannya itu Pak, ceritanya seputar kerjaan atau hal-hal yang lain Pak. Atau ada yang lompat pagar ceritanya Pak. Ya berapa istrimu? Oh gitu Pak. Saya pikir ya Allah, saat kematian masih nanya udah berapa istri Pak. Karena nanya berapa anak sudah umum gitu Pak. Ya kan Pak? Sudah enggak ini lagi itu. Sudah biasa. Kita mau pertanyaan yang ekstrim gitu Pak ya. Sudah berapa istrimu? Baru satu itu. Kok kamu enggak berani gitu ya Pak ya. Tahu itu Pak. Kita terbujur kaku di sana. Iya Pak ya. Makanya udah Pak. Sekarang itu cari circle yang sudah Pak. Ya, bukan lagi circle yang teman ketawa. Teman kita sekarang teman yang baik-baik Pak. Yang selalu mengingatkan,
Yang kita bisa memastikan kalau kita meninggal dunia dan dia datang, dia adalah orang yang akan cerita tentang kebaikan-kebaikan kita. Dan itu hal yang harus kita rencanakan sekarang. Karena jangan Allah tanya itu. Ya, Allah tanya. Nah, Allah kata itu Pak, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Bukankah sudah kuberikan umur kepada kalian, kata Allah, dan kuberikan kemampuan untuk merenungi. Ya. Tanda-tanda kematian itu ada loh sama kita Pak. Ada gak Pak tanda kematian Pak? Ada gak Pak? Iya, rambut kita ini sudah berwarna Pak. Udah kayak apa itu Pak? Jambu itu loh Pak. Bunga jambu. Bunga jambu Pak. Jenggot kita juga sudah berwarna nih Pak ya. Oh udahlah Pak, jangan lagi banyak gaya Pak. Iya Pak, udah berwarna dia Pak. Jangan lagi banyak tingkah, jangan lagi banyak olah Pak ya Pak ya. Jangan aneh-aneh lagi Pak. Bercermin itu untuk mengingatkan Pak. Ya Allah, udah ini ya. Aduh ke ini kematian ini Pak. Kita ini Pak, kalau kita dahuluin Pak, udah kuning kita ini Pak. Kenapa? Sebentar lagi Pak tertiup angin jatuh kita ini Pak. Ya kan Pak? Iya. Ada yang tertiup angin ketika mau ke kamar mandi, ya Pak ya? Iya. Ada yang tertiup angin ketika sedang di jalan. Ya Pak ya? Udah kuning kita ini Pak. Bapak kalau selalu merasa hijau terus, misalnya di Pak ya. Udah kuning kita. Ini kalau matahari kita sudah mau tenggelam kita ini Pak. Ya. Sudah di ufuk kita ini Pak ya. Sudah kuning ini Pak, sudah kuning di ufuk kita ini Pak. Udah Pak. Jangan merasa santai-santai terus Pak. Nah, ya. Bersiap ya Pak ya. Siap pulang, itu ya. Siap pulang. Lalu kata Allah Pak, mantadakkara, bagi orang-orang yang mau berpikir kata Allah. Berarti Pak ketika Allah katakan awalam mu'ammirkum ma yatadzakkaru fi. Apakah bukankah sudah kuberikan umur kepada kalian yang bisa kalian jadikan sebagai bahan perenungan? Kalau kalian mau merenung, berarti seolah-olah Allah mau ngomong Pak, kalian tuh gak mau merenung, gak mau mikir. Dasar gitu loh Pak. Gak mau mikir. Dikasih tanda-tanda kematian, kemampuan pandangan yang mulai berkurang, kemampuan pendengaran yang mulai berkurang, keluhan yang sudah bertambah. Kita sudah banyak keluhan ini Pak. Ya Pak ya? Iya Pak. Makan soto itu ada yang pakai emping ya kan Pak ya? Begitu kita makan 2-3 butir empingnya, besok sakit semua badan kita Pak. Naik asam urat kita ya Pak ya? Ya kan Pak? Iya Pak, saya pernah asam urat Pak. Sakit semua Pak. Mau rukuk aja susah Pak. Ternyata asam urat ini rasanya ya. Iya Pak. Dulu ibu saya Pak, asam uratnya tinggi Pak. Kalau mau bangun aduh. Ya dulu saya anak pikir, ibu ini banyak banget dramanya. Gitu Pak. Karena kita lihat gak ada sakit di badan, gak ada bengkak-bengkak ya Pak ya. Gak ada bengkak-bengkak badan, makannya lahap, tapi aduh, sakit semua badan. Aduh. Dan saya merasakan itu Pak. Betul Pak, sakit banget loh Pak. Apa yang merasa? Siapa yang merasa muratan Pak? Nggak pernah ya Pak ya? Iya, Bapak sangat menjaga pola makan berarti Pak. Luar biasa Bapak itu. Atau jangan-jangan Bapak sedia obatnya? Saya nggak merasa muratan, saya kenapa? Ini obatnya Pak. Iya Pak. Oh iya, banyak dokter dosa, bukannya sama dong. Pakai obat ini. Kalau saya Pak, saya nggak suka minum obat Pak. Saya paling takut disuntik sama makan obat Pak. Makanya saya kalau sakit itu Pak, saya tidur aja udah Pak. Tidur aja obatnya Pak. Nah, saya pernah sekali kena asam urat tuh Pak. Ya waktu itu emang ya ngawur lah makannya gitu Pak ya. Apa setelah itu jorok gitu Pak ya. Jorokan aku sih. Saya ini Pak sama ini. Ya merasa muda gitu loh Pak. Ternyata udah 40 Pak ya. Gak sadar ini Pak. Sok muda terus gitu Pak ya. Iya. Anda sudah 6 ya Pak ya. Masih bergaya aja Pak ya. Sakit Pak, sakit semua badan-badan. Tulang itu Pak. Kaki
itu Pak sakit Pak. Untuk nafkah aja sakit Pak. Saya pikir dia samurai ya, sakit semuanya Pak. Makanya Bapak istirahat. Ya. Udah banyak keluhan, itu saya mengingatkan Pak. Nah, yang berlebihan makanya ya Pak ya. Itu kan semuanya pertanda alarm, undangan itu loh Pak. Undangan. Tapi kan kita nggak mau sadar. Lalu kata Allah Pak, waja'akumun nadhir, bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Ya. Peringatan itu Pak, kata Ibnu Abbas, peringatan itu yang pertama Pak, yang pertama itu peringatan. Kata Ibnu Abbas Pak, anna ahlal Madinah, dulu penduduk Madinah, kata beliau itu para sahabat Pak, para sahabat yang tinggal di Madinah Pak. Dulu para penduduk Madinah itu, idza balaghahu asba'ina sana, kalau mereka sudah berusia 40 tahun Pak, maka apa yang mereka lakukan Pak? Tafarraghu lil ibadah. Maka mereka akan menyemangatkan diri mereka, memaksa diri mereka untuk fokus dalam ibadah. Itu Pak. Jadi umur 40 tahun itu Pak, itu setahunnya Pak. Setahunnya para sahabat untuk apa? Memfokuskan hidup mereka untuk ibadah. Untuk ibadah. Ada jalan, peluang melakukan kebaikan, mereka adalah orang yang bersegera. Mereka adalah hamba yang bersemangat. Tafarraghu lil ibadah. Kita sudah 50 tahun ya Pak ya. Belum juga fokus ibadah. Mau kapan kita fokus ini Pak? Mau kapan lagi Pak? Mau sampai nyesel nanti ketika mereka mau datang. Janganlah ya Pak ya. Udah. Ya. Begitu Pak. Penduduk Madinah dulu begitu. Ya. Dan bukankah telah datang pada peringatan? Jadi peringatan itu Pak, umur itu peringatan. Ubat itu peringatan. Pak ya. Banyaknya keluhan itu peringatan. Pak, bertambahnya umur, berkurangnya nikmat Pak. Ya Pak ya. Bertambahnya umur, berkurangnya nikmat Pak. Dulu kemarin saya pulang ke Jawa Pak, Lebaran Pak. Saya pulang ke Jawa. Ya. Lalu setelah itu ke pantai ya kita Pak. Ke pantai. Ya. Itu anak-anak sampai pantai senang banget Pak, langsung. Saya sampai pantai itu Pak, langsung saya ke kamar, langsung berbahan Pak. Ya Allah, capek gitu ya. Capek. Mereka mau senang banget Pak, senang banget. Main-main air apa itu Pak, sampai ya sore sampai maghrib masih di pinggir laut itu Pak, main-main pasir aja. Saya sudah ini aja Pak. Saya pikir ini ya, ternyata udah nggak menikmati lagi Pak. Iya. Mereka senang Pak, nengok matahari mau tenggelam itu Pak. Saya pikir alah apaan. Mau di YouTube juga bisa Pak ya. Kalau nggak demi anak-anak itu Pak, saya capek nyetir itu. Kalau dalam rangka menyenangkan mereka Pak, lebih senang saya di rumah ya Pak ya, habis lebaran itu rebahan di rumah gitu Pak ya. Iya kan, 10 malam yang terakhir itikaf kita kan Pak. Itikaf, jadi sebetulnya selesai lebaran itu saya istirahat Pak. Tapi karena untuk menyenangkan anak-anak ya udahlah. Saya ajak, tapi setelah itu Pak, capek semua badan Pak, sampai semua begitu Pak, udah nggak ini lagi lah Pak, anak-anak semua bangun itu Pak. Setelah kita meminta kepada Subhanahu Wa Taala dan Allah jawab dengan jawaban tadi Pak, yang terakhir Pak, penutup ayatnya Pak, Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kata-kata yang sangat mengguncang hati kita Pak. Menyakitkan Pak. Apa kata Allah Pak? Fadzuku, kata Allah, rasakan, kata Allah. Ini kayak kata-kata kita Pak. Ya. Sama apa? Ya mungkin kalau kita atasnya sama anak buah kita lah Pak. Anak buah kita sudah kita omongin, sudah kita nasihatin. Kamu jangan begitu. Nanti kalau kamu begitu kamu kena SP, bahkan kamu dikeluarkan. Ya. Tapi tetap aja berulang Pak. Tetap dia berulang. Akhirnya betul Pak, ya dia ditambah kenyataan gitu loh Pak. Hasil perbuatan dia, hasil dari pengabaian atas nasihat yang kita sampaikan Pak.
Dia langsung masuk ke Pak, saya Pak ini Pak, gimana nih Pak? Nah, kita sebagai anak ngomong apa? Syukuri, mampus kamu, gitu Pak ya. Kan dulu sudah dikasih tahu, sudah dinasehatin, kamu sih bandel, rasakan. Wih, sakit gak itu Pak? Sakit gak itu Pak? Udahlah kita nggak ditolong, malah dia apa Pak? Disyukurin Pak. Itu yang Allah katakan, kata Allah, fadzuku, rasakanlah kata Allah. Tanggung itu akibat kata Allah. Ya. Famalil zalimina min nasir, tidak ada penolong buat orang-orang yang zalim kata Allah. Jadi kata Allah, aku nggak mampu menolong kalian dan siapapun nggak bisa lagi nolong kalian. Rasakan kata Allah. Rasakan. Dulu umur sudah diberikan, waktu kesempatan sudah didatangkan. Kata Ibnu Abbas Pak, ketika Allah katakan awalam nu'ammirkum, kata Allah, kata Ibnu Abbas, bukankah sudah diberi umur kepada kalian 60 tahun? 60 tahun. Ya. Dalam sebuah hadis Pak, Rasulullah SAW bersabda Pak, a'larallahu, Allah Subhanahu wa taala tidak lagi memberikan uzur kepada siapa Pak? Kepada seorang hamba idza balaghahu 60 sana, kalau mereka sudah sampai umur 60 tahun. Jadi kalau kita sudah berumur 60 tahun dan ternyata Pak, ya, kita belum menjadi hamba Allah yang taat Pak, Allah nggak lagi memberikan uzur Pak. Nggak lagi diberi uzur Pak. Jadi uzur itu artinya nggak lagi diberi alasan gitu loh Pak. Nggak lagi alasan. Ya Allah aku sibuk dengan dunia ya Allah. Ya Allah aku sibuk dengan pekerjaan ya Allah. Ya Allah aku nggak lagi alasan seperti itu Pak. Ya. Allah nggak lagi menerima uzur Pak. Kalau kita sudah berumur 60 tahun. Nah sekarang Pak, ya harusnya hari ini kita mulai persiapan nih Pak. Berdekat-dekatan ya dengan Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan baca Al-Quran waktu Ramadan doang ya Pak ya. Ya kan Pak? Pada hari ini harusnya kita lebih semangat lagi baca Al-Quran. Nah ini Pak ya. Jadi hari ini Pak, persiapan untuk pulang adalah hal yang pasti harus kita siapkan. Karena bagaimanapun saat pulang itu pasti akan tiba. Dan ketika dia datang Pak, dia tidak pernah menunggu kesiapan kita. Makanya Pak, sahabat Ibnu Umar Pak dulu pernah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Kata Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda Pak, "Kul fid dunya ka'annaka gharib wa 'abir sabil." Hiduplah kalian di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang. Jadi kita hidup di dunia ini Pak seperti seorang pengembara. Pengembara itu Pak yang dia sibukkan adalah menyiapkan bekal. Bukan tertipu, terlena, terpesona dengan negeri perantauan dia Pak. Kita ini Pak kayak penumpang kereta api Pak yang sedang menunggu kereta api datang. Ketika kereta api datang Pak, kita bukan nyiapin bekal Pak, malah kita terheran-heran dengan stasiun itu, stasiunnya bagus banget ya. Ya Allah, lampu-lampunya gemilang banget ya. Ya Allah, indah banget ya. Ya Allah. Begitu datang, kereta datang Pak. Mau gak mau harus naik kan Pak? Bekal kita belum siap. Tapi mau gak mau harus berangkat. Berangkat kita Pak? Berangkat Pak. Dengan apa? Dengan modal ala kadarnya. Ya ini namanya gak siap Pak. Tapi apa Pak? Nekat. Ya. Namanya nekat Pak. Nah janganlah kita sampai menjadi hamba yang nekat Pak. Gak siap pulang, tapi ketika kereta datang, mau gak mau kita berangkat. Apa bekalnya? Ala kadarnya. Ala kadarnya Pak. Ini mungkin Bapak, Ibu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan pengingat buat kita semuanya. Mudah-mudahan pengingat ini adalah pengingat yang bisa menggerakkan, mencerahkan dan menyadarkan kita untuk kembali mengisi hari-hari kita dengan cerita iman, ilmu, dan amal. Mudah-mudahan amal kita adalah amalan yang penuh dengan keistiqomahan, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan telah kita semuanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kami minta kepada-Mu ya Allah akhir yang baik dari umur kami. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang bisa menjadi pelanjut
dari amal jariah kita. Anak-anak yang senantiasa mendoakan, anak-anak yang senantiasa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa dan kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya bagi Bapak yang mau bertanya monggo Pak. Ya Pak. Kan ada amal jariah ya. Iya Pak. Kalau dosa jariah itu seperti apa? Ada Pak. Dosa jariah itu begini Pak, Rasul begini Pak. Ya. Apa? Man amila sayi'atan, ya. Siapa yang berbuat dengan keburukan, ya. Dia berbuat kejelekan Pak. Lalu ada orang yang ikuti. Karena apa? Karena dia sebagai pencetusnya. Ya, dia sebagai pelopornya gitu Pak. Sebagai pelopornya Pak. Wa tabi'ahu, dan diikuti oleh orang yang lain Pak. Falahu ismun, maka dia akan mendapatkan dosa semisal dosa orang-orang yang mengikutinya. Itu namanya dosa jariah Pak. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, ya, dan ada orang yang mengikutinya, maka kita mendapatkan pahala semisal ya orang-orang yang mengerjakan kebaikan tadi. Sama, kalaupun kita melakukan keburukan, lalu ada orang yang mengikutinya karena kita sebagai pelopornya, atau kita sebagai pencetusnya, atau kita sebagai pembelanya, maka kita bersama mendapatkan dosa jariah kita. Sama. Bapak punya uang, lalu Bapak buat diskotik, ya Pak ya. Awal-awal mula Bapak buat diskotik itu karena atas nama bisnis, gitu Pak ya. Nama bisnis gitu Pak. Yang di diskotik itu disitulah orang mabuk, disitulah orang bertransaksi narkoba, disitulah orang mencari wanita-wanita sebagai penghiburnya. Dan Bapak yang memfasilitasi itu, Bapak ada dosa nggak Pak? Dosa. Ketika Bapak meninggal, kemaksiatan itu terus berlangsung Pak. Dan Bapak belum bertobat, dan Bapak belum berlepas diri. Bapak ada dosa nggak Pak? Dosa. Itu dosa jariah. Dosa jariah. Bapak buat pesantren. Di pesantren itu akhirnya banyak anak-anak yang ngaji, banyak yang belajar agama. Masjid yang Bapak berdirikan itu, disitulah orang-orang sholat, berzikir, baca Quran. Bapak dapat pahalanya nggak Pak? Dapat nggak Pak? Nah, itu namanya pahala jariah. Nah begitulah Pak. Secara ringkasnya begitu. Jadi kebaikan dan keburukan kita itu semuanya akan menjadi jariah buat kita. Selama kita belum bertobat dari selama kita belum berlepas diri. Kalau Bapak berlepas diri, bilang saya berlepas diri dan saya bertobat, itu, dan Bapak umumkan itu, maka itu bagian dari ya perlepasan dari Bapak. Itu namanya bahwa Bapak melepaskan diri dari tanggung jawab itu semua. Ada lagi Bapak? Baik. Assalamualaikum. Kalau di kayak itu kan ada cerita itu kan Imam Ghazali beliau kan tahu kapan beliau akan meninggal. Yang beliau merasakan nggak ada. Kalau kayak orang kayak gitu itu bisa merasakan. Bisa. Maksudnya merasakan kapannya ini Pak? Mau matinya gitu ya? Menjelang kematian itu Pak. Berapa lama lagi? Itu apa? Ada ulama kita menjelaskan Pak, kita semua merasakan Pak. Merasakan Pak. Makanya ada kadang-kadang orang itu sebelum meninggal dunia dia berwasiat. Itu kan dia udah ngerasa Pak. Ada kadang-kadang ketika dia mau meninggal dunia itu dia tambah semangat beribadah. Itu karena dia udah merasakan Pak. Ada perubahan-perubahan yang dia ini yang apa dari kebiasaan yang dia lakukan. Itu dia merasa Pak. Dia merasa. Ya cuman kita nggak bisa ngomongnya gitu Pak. Nggak bisa ngomongnya.
Gak bisa ngomong kayak mau mati, nggak bisa ngomong kayak gitu Pak. Kalau ada orang mau mati ngomong kayak gitu ya itu mungkin ya hamba-hamba pilihan lah Pak. Tapi umumnya hamba nggak mungkin dia bisa ngomong gitu Pak. Cuma dia udah merasa Pak. Cuma rasa itu hanya dia merasakan gitu loh Pak. Hanya dia merasakan, hanya dia menyadarinya. Wah, ini kayak mau mati. Dulu ada kisah penyulap yang sangat terkenal Pak. Dia permainan aksinya gitu Pak ya, itu dia menggantungkan tali dari satu gedung ke gedung yang lainnya Pak. Lalu dia menyeberang di tali itu sudah ratusan kali, ribuan kali dia lakukan Pak, dia nggak pernah gagal. Tapi di satu pagi Pak, ya dia ngomong kayaknya hari ini aku gagal, kayaknya hari ini hari terakhir gitu Pak. Itu orang kafir tuh Pak, namanya saya lupa itu Haudini atau siapa itu Pak? Bukan ya Pak ya? Bukan. Kalau Haudini ya Pak ya? Bukan. Nah itu ternyata dia waktu nyebrang itu Pak, betul Pak dia jatuh Pak. Iya. Saya namanya lupa ya Pak. Betul dia jatuh Pak. Itu yang udah sudah merasa. Dan Islam itu sudah melihat keganjilan Pak. Ketidakbiasaan lah gitu Pak. Dia sudah merasa itu Pak. Cuma dia nggak bisa mengutarakan ini apa ya, kita nggak bisa Pak. Sama kita pun nanti begitu Pak. Kita juga nggak merasakan. Kalau Imam Ghazali dia bisa mampu menceritakan aku tanda-tanda kematian dia mau dia dapati, yaitu mungkin karomah dia kan Pak. Karomah dia, kelebihan yang Allah berikan. Ya, tapi sebenarnya kita juga tahu semuanya Pak. Bahkan ada ulama yang menyatakan 40 hari lagi sebelum meninggal saja kita sudah bisa merasakan tanda-tandanya itu Pak. 40 hari lagi sebelum meninggal kita sudah bisa merasakan tanda-tandanya itu. Cuman ya itu, cuma kita yang tahu gitu Pak. Dan kita nggak bisa mengungkapkan dan menceritakan gitu. Kita nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa Pak. Nggak bisa. Kalau Imam Ghazali dia cerita dan dia mampu, dia bikin karomah. Ya karomah yang Allah berikan sebagai kelebihan buat beliau. Gitu Pak. Kalau mimpiin juga Gimana Pak? Mimpiin. Bisa juga Pak. Mimpiin orang lain. Orang lain meninggal gitu Pak. Pulang dimimpin orang lain bahwa si itu kayak ini gitu. Orang lain masih hidup gitu Pak. Nah, mimpiin si itu teh lihat itu, tapi ternyata memang dalamnya meninggal. Oh iya. Oh bisa Pak. Kalau begitu Pak, ra'yul mu'min haqqun. Mimpinya orang beriman itu benar. Jadi mimpinya orang kita ini Pak, orang beriman asli jarang mimpi Pak. Kalau kita sering mimpi, tandanya ngomong banyak pikiran tuh Pak. Iya Pak. Iya Pak. Makanya doa mau tidurnya apa Pak? Doa mau tidurnya Pak. Nah, ini ada loh Pak doa mau tidur yang Rasulullah ajarkan Pak. Ya. Jadi begini Pak. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku ini kepadamu. Aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika rabbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu doa kita sebelum tidur Pak. Artinya begini, ya Allah, aku serahkan jiwaku ini kepadamu. Aku serahkan semua urusanku kepadamu. Aku letakkan punggung ini ya kepadamu. Dan aku pasrahkan semua urusanku kepadamu. Dalam keadaan terpaksa, artinya dalam keadaan ikhlas atau ikhlas, sudah semuanya urusanmu ya Allah. Ya. Aku beriman dengan kitab yang pernah kau turunkan, dan aku beriman dengan Rasul yang pernah kau utus. Nah kata Rasulullah, siapa yang tidur membaca doa itu, kalau dia besok bangun maka dia bangun dalam keadaan beriman, kalau dia mati maka dia mati dalam keadaan fitrah, masuk surga. Nah itu doa Pak, sebetulnya kalau kita hayati ya, kita nggak akan ini Pak, nggak akan mimpi yang aneh-aneh Pak. Karena Karena kita sudah menyerahkan semua kepada Allah. Urusan dunia, perkara apapun sudah kuserahkan kepada Allah. Hari ini aku mau tidur. Bapak kalau banyak pikirannya, ya Pak ya, susah tidurnya, dipaksa-paksa tidur, mimpi jadi kan Pak. Aneh-aneh lagi mimpi Pak,
dikejar ular, ya Pak ya, dikejar gitu Pak. Nah, itu bukti dari kita banyak pikiran Pak. Bapak kalau sering mimpi banyak pikiran. Makanya orang beriman itu Pak, dia jarang mimpi. Makanya kalau sekali mimpi itu benar. Mimpinya orang beriman itu benar Pak. Jadi kalau Bapak jarang mimpi nih, pokoknya Bapak jarang mimpi ya Pak ya. Atau Bapak mimpi, ada ngabarin nanti tetangga itu meninggal, itu bisa benar Pak. Kemungkinan itu benar. Syaratnya Bapak jarang mimpi. Kalau Bapak sering mimpi, selalu mimpi, tandanya bukan tidur Bapak banyak gitu aja. Iya, ternyata pikiran Bapak itu banyak, usul banget gitu Pak, sarafnya itu Pak. Jadi mimpi terus itu mungkin Pak. Apa sering mimpi Pak? Kalau istiqoroh kan salah satunya minta petunjuk. Apanya Pak? Kalau kita istiqoroh, Istiqoroh kan kita sholat Pak. iya, tapi kan petunjuk juga bisa berbentuk mimpi, ketetapan hati, kan begitu. Iya. Nah, apa mimpi atau petunjuk kan gitu. Ya makanya pertanyaannya Bapak sering mimpi nggak? Kalau Bapak nggak istiqoroh, Bapak sering mimpi. Kalau mimpi kan nggak kita inginkan Bos. Kalau dia datang ya datang, kalau enggak gitu. Iya, pertanyaan begitu Pak. Mimpi itu sesekali atau sering? Kalau sering banget mimpi itu memang pikiran Pak. Jangan tidur berarti. Jangan tidur kalau Ya, saya ada teman saya di pesantren dulu Pak. Itu mimpi terus dia Pak. Mimpi sama terus dia Pak. Gitu. Apa namanya itu Pak kalau di kita itu Pak? Apa? Hah? Ya ngigau itu Pak. Ngigau. Enggak, istilahnya orang itu rep-repan. Apa Pak? Rep-rep iya Pak. Saya ini berdoa itu. Hah? Berdoa. Iya Pak. Padahal dia Masya Allah hafal Quran dia Pak. Tapi itu saya banyak pikirannya ini orang ini. Udah jarang mimpi ya. Kalau misalnya kita istiqoroh ya datangnya melalui mimpi ya itu mungkin bagian dari petunjuk. Tapi kalau terus-terusan mimpi loh, dan mimpinya selalu membuat kita terbangun, selalu membuat kita ketakutan, selalu membuat kita itu mah. Nah ini Pak. Rasulullah SAW itu Pak, beliau nggak pernah mimpi basah Pak. Nggak pernah mimpi basah beliau Pak. Jadi kenapa Pak? Ya karena memang beliau ya, terjaga gitu Pak. Nah, tapi sekali mimpi beliau pasti dikasih mimpi yang benar, petunjuk mimpinya. Nah, orang beriman seperti itu Pak, orang begitu. Mimpinya orang itu benar. Selama apa? Selama dia bukan langganan mimpi. Atau kalau dia selalu langganan mimpi ya, memang ini harus beli buku tabir mimpi ya Pak ya. Jadi angka kan itu. Dulu orang Pak zamannya Porkas, tahu Porkas Pak? Saya masih kecil itu Pak. Sebelumnya kan Porkas Pak. Setelah Porkas itu kan sama Sudomo jadi SD itu Pak ya. Itu orang sampai kepinginnya mimpi Pak, tidur di kuburan Pak. Iya Pak, tidur di kuburan mau nyari mimpi katanya Pak. Ya Allah, sampai sebegitunya Pak. Ya, sampai kepinginnya mimpi gitu. Dan siapapun yang bangun tidur tanya mimpi apa? Mimpi apa? Kenapa Pak? Karena tabir mimpinya udah ada gitu Pak ya. Gitu, Insya Allah. Sampai sebegitunya. Cukup ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.